Nama Gus Samsudin tentu sudah tidak asing lagi, ditambah sejak perseteruannya dengan pesulap merah viral. Gus Samsudin kerap diundang di sejumlah acara TV. Ia pun sudah warawiri di sejumlah podcast selebriti tanah air. Baru-baru ini, Gus Samsudin rupanya memberi pernyataan tak terduga dalam sebuah video. Pasalnya ia sesumbar mengaku ditawari 1 miliar untuk tampil di sebuah acara TV. Saya enggak niat cari uang. Kalau saya niat cari uang, saya berangkat di acara televisi itu dikontrak 1 miliar, ucap Gus Samsudin sambil tersenyum. Kembali memastikan, Gus Samsudin mengungkapkan bahwa pengakuannya itu memang benar adanya. Iya, tenan, beneran, kata Gus Samsudin. Sayangnya Gus Samsudin tak mengungkapkan acara TV mana yang mengkontraknya hingga 1 miliar. Pasalnya tak ada penjelasan lebih lanjut terkait pengakuannya itu. Pengakuan Gus Samsudin itu rupanya langsung ramai direspon netter. Namun kebanyakan netter rupanya merespon pedas pengakuan Gus Samsudin dalam video. Netter pun rupanya menilai bahwa pengakuan Gus Samsudin itu hanya bohong belaka. Netter pun menyindir sekaligus menertawakan Gus Samsudin halu terkait pengakuannya itu yang dinilai terlalu mengada-ngada. Buah haha, TV mana yang 1M? Tulis akun @delia. Di TV goib paling, sahut akun Joshua. Bangun Gus dari mimpi, imbuh akun @rifki. Sosok istri kedua Gus Samsudin, Yuni Lida, menjadi sorotan menyusul perseteruannya dengan pesulap merah atau Marcel Redival. Yuni menjadi sorotan karena ia diketahui merupakan seorang penyanyi dangdut jebolan ajang pencari bakat. Selain menyukai musik dangdut, Gus Samsudin mengungkapkan alasannya mengapa ia menikahi Yuni. Bukan hanya karena suka dangdutnya ya, tapi dangdut ini sudah jadi tontonan masyarakat bawah ya. Sangat menghibur sekali. Media dakwah yang paling memudahkan dengan nyanyian. Dakwah itu bukan cuma memikul, tapi merangkul. Mengajak ke dalam hal yang menyenangkan. Dengan dangdut sangat mudah merangkul seseorang, tutur Gus Samsudin. Gus Samsudin pertama kali bertemu Yuni saat sedang tampil di Indosiar. Saat itu ia juga sudah diangkat menjadi anak laki-laki dari ayah Yuni. Iya, jadi saya sendiri juga merupakan anak angkat bapaknya beliau. Jadi dulu sebelum berangkat ke Indosiar, tuturnya. Sementara itu, Yuni Lida mengungkapkan alasan dirinya bersedia menjadi istri kedua Gus Samsudin. Yuni mengaku ada sifat Gus Samsudin yang membuatnya jatuh cinta pada suaminya tersebut. Gus itu orangnya asik, lucu, berkarisma menurut saya. Abah atau Gus Samsudin ini kan orangnya ganjen. Beliau itu Gus, tapi beliau itu orangnya asik dan lucu, tutur Yuni. Sebelum menikah dengan Gus Samsudin, Yuni mengaku sudah terjun ke dunia musik dangdut. Sosok Gus Samsudin mampu membuatnya lebih terarah pada kebaikan, hingga Yuni memutuskan berhijrah. Sebelum menikah saya dulu penyanyi, saya berhijab pun saya juga sudah mengenal beliau. Jadi beliau yang mengarahkan saya untuk berhijrah, tutur Yuni. Gus Samsudin menikahi Yuni pada Mei 2021 lalu. Keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak. Sementara dari istri pertama, Gus Samsudin sudah dikaruniai 3 orang anak. Marcel Redival yang memiliki nama panggung si pesulap merah sudah tidak asing lagi di telinga setelah perseteruannya dengan Gus Samsudin. Ternyata Marcel Redival atau pesulap merah ini bukanlah sembarangan orang. Marcel Redival memiliki keturunan ustadz. Dan akhirnya Marcel Redival atau yang dikenal sebagai pesulap merah dapat dukungan dari MUI untuk bongkar trik perdukunan sesuai ajaran Rasul. MUI ikut angkat bicara mengenai rencana Marcel Redival untuk mengungkapkan trik perdukunan Indonesia. MUI menyatakan dukungannya kepada Marcel Redival untuk membongkar praktek dukun berkedok agama. Menurut Abah Endang, langkah pesulap merah membongkar aksi perdukunan berkedok agama sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Apa yang dilakukan Abang Marcel itu sesuai dan selaras dengan sabda Rasulullah, kata Abah Endang. Dari sabda Rasulullah, aksi-aksi penipuan tipu-tipu apalagi untuk mengambil keuntungan yang dari aksi penipuan itu tidak dianggap sebagai umatnya.
Siapa yang menipu apalagi kepada kaum muslimin, maka dia bukanlah bagian dari kami, umat Rasulullah. Lanjutnya, menurut Abah Endang, aksi yang dilakukan pesulap merah membantu membuka wawasan masyarakat mengenai praktik perdukunan yang mengatasnamakan agama, seperti menghilangkan, paling tidak meminimalisir aksi-aksi penipuan berkedok agama sulap dan aksi seterusnya. Marcel Redival atau pesulap merah memiliki seorang kakak ustadz dan ketua Yayasan Radio 100% Dakwah yang berlokasi di Bogor. Tak hanya itu, Marcel Redival juga mengakui bahwa ayahnya adalah seorang purnawirawan Polri. Terbaru, Marcel baru saja menjalani pemeriksaan di Polda Jatim untuk memberikan keterangan sebagai terlapor atas laporan yang ditujukan oleh Gus Samsudin. Kemarin dimintai keterangan sebagai terlapor ya. Di situ pemeriksaan atas laporannya Mas Udin yang katanya diduga pencemaran nama baik, ujar Marcel. Dalam video tersebut, penampilan Marcel terlihat berbeda dari biasanya. Jika biasanya ia identik dengan tampilannya trik serba merah, kali ini ia justru mengenakan pakaian hitam dengan serban di kepala. Dalam video, Marcel menyampaikan jika pihak Polda Jatim meminta Gus Samsudin untuk melakukan pembuktian atas konten Marcel yang disebut telah mencemarkan nama baiknya. Namun Gus Samsudin disebut tidak mau melakukan pembuktian itu. Polda Jatim udah berusaha, oh ya udah, daripada jadi drama lapor-laporan, ketemu aja yuk sama Marcel, kita siapin arenanya. Tapi Mas Udinnya banyak alasan gak mau, kata Polda Jatim, ujar Marcel menirukan kalimat petugas. Bahkan Polda Jatim juga meminta pembuktian. Samsudin diminta untuk menyiapkan orang yang menurutnya terkena santet, kemudian menantang Marcel apa bisa membongkar santet tersebut. Marcel mengaku mendapat beberapa pertanyaan saat dimintai keterangan, salah satunya terkait maksud dari video yang diduga mencemarkan nama baik Gus Samsudin. Saya jelaskan, yang saya bahas itu edukasi, triknya bukan si Mas Udinnya. Trik yang dia praktekkan itu jadi edukasi ya, jelasnya. Setelah dijawab dan dicatat semuanya, kita lihat aja nanti apakah dia protes apa enggak. Karena itu kan cuma minta keterangan klarifikasi aja, imbuhnya. Majelis Ulama Indonesia MUI turut mengomentari aksi pesulap merah membongkar praktik dukun palsu. Aksi tersebut sempat menuai kontroversi dan menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat. Buya Munawir Al-Qoshimi, anggota MUI, memiliki pandangan terkait kontroversi tersebut. Tukang sihir pas zaman Nabi Musa itu menggunakan ilmu sulap.